Selamat sore Mbak-mbak semua, Mas-mas semua yang hadir secara offline maupun online setelah beberapa kali tertunda karena saya 3 minggu terakhir ini pergi keluar pulau terus. Yang pertama di Bali itu pulang beberapa hari Senin yang lalu saya ke Balikpapan, Banjarmasin, IKN, terus kemarin Selasa ini saya ke Riau. Diminta itu kalau bosnya Mbak ini suruh bantu untuk proper di EMP ya, energi IPK ada. Sebenarnya kegiatan masih sampai ini, tapi masih di sana tim saya pulang duluan untuk kuliah. Baik, topik saya tentang yang berkaitan dengan ekologi seperti sudah saya sampaikan. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan tentang ekologi dalam perspektif sosial ya. Kalau di pertemuan pertama atau di awal itu kita sampaikan bahwa ekologi itu sangat erat hubungannya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan hanya manusia, tapi juga flora, fauna, vegetasi, tanaman, tumbuhan. Nah, setiap ada kegiatan manusia, mereka ini yang mendapatkan dampak paling besar dari kegiatan tersebut. Nah, salah satu contoh untuk menghitung atau mengkuantifikasi dampak dari kegiatan manusia tadi adalah dengan melakukan penghitungan keanekaragaman hayati. Nah, saya cerita saja, kemarin saya melakukan survei untuk penyusunan baseline KHT di PT EMP Bentu di mana itu namanya? Pelalawan, Kecamatan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau. Nah, di situ ada cadangan gas bumi yang cukup besar. Dan sebenarnya kalau untuk pengeboran cadangan gas bumi ini tidak terlalu banyak merusak lingkungan. Kecuali kalau batu bara. Kalau batu bara kan memang harus dihabiskan untuk vegetasinya. Nah, walaupun sebenarnya dampaknya minimal, tapi juga ada dampak yang diterima oleh ekosistem. Misalnya, waktu konstruksi kan ada mendatangkan alat-alat berat. Jadi hewan itu kalau ada gangguan suara dia akan pergi, dia akan meninggalkan pastinya. Itu kita lihat bagaimana sebelum ada kegiatan indeks keanekaragaman berapa. Dan setelah beroperasinya suatu perusahaan kita lihat lagi, monitoring berapa. Nah idealnya kan dia harus naik terus. Tapi karena ada sesuatu ya, mungkin karena habitatnya hilang, tanamannya hilang, kemudian mungkin sumber air bersihnya hilang, maka bisa jadi fauna tadi mengalami penurunan. Jadi dampak terhadap makhluk hidup itu dikaji tadi di dalam ekologi. Tapi dalam perspektif sosial, tentunya ekologi itu juga mempunyai beberapa dampak juga. Jadi semakin berkembangnya kegiatan ekonomi dan teknologi, maka semakin besar pengaruh dampak tadi terhadap lingkungan ya. Saat di periode awal kehidupan manusia, dampak yang ditimbulkan kan tidak besar. Pada saat dulu orang membeli buah, apa dampak yang ditimbulkan? Hampir bisa dikatakan tidak ada. Mereka tidak merusak sumber daya untuk hidup. Kalau toh mengambil sumber daya yang dimakan hanya untuk kebutuhan perut, maka tidak besar juga dampaknya. Sama itu dampak yang ditimbulkan dari kerbau makan rumput, kambing makan rumput, harimau makan kambing. Jadi relatif tidak begitu terasa dampaknya. Dan juga jangan lupa populasi manusia pada saat itu kan bisa dikatakan sangat kecil, sehingga tidak memberikan dampak. Ada lagi, kalau melihat pola hubungan antara manusia dengan alam itu juga berbeda. Di awal-awal peradaban manusia, mereka menganut animisme dinamisme yang menganggap bahwa batu, tumbuhan itu mempunyai nyawa, sehingga akan mereka perlakukan itu sebagai sesuatu yang bernyawa. Ada etika yang mereka pegang. Mungkin di sekarang itu masih ada tersisa pola-pola hubungan yang seperti itu. Ada yang tahu penangkapan paus di Lama Lera? Pernah dengar nggak suku Lama Lera di NTT sana? Dia itu
untuk mencukupi kebutuhannya, salah satunya dengan berburu ikan paus biru. Paus biru coba, kalau dilihat di internet. Jadi paus biru itu paus yang sangat langka, gedenya bisa 30 meter mungkin panjangnya, tapi diburu oleh orang lapangan. Tapi mereka berburunya menggunakan beberapa indigenous knowledge, punya pengetahuan lokal dari situ. Jadi mereka hanya akan memburu paus jantan yang sudah tua, tidak betina ya. Betina kan sangat mungkin dia saat diburu ternyata mengandungkan akan mematikan 2 atau 3 makhluk hidup. Dan mereka benar-benar hanya untuk kebutuhan hidupnya. Diburu hanya untuk diambil lemaknya sebagai sumber energi untuk lampu, dagingnya untuk dimakan, ada lagi sumber yang lain, lemak untuk kegiatan yang lain. Nah, selama mereka tidak ada unsur komersialisasi, nah ini tanda yang perlu digarisbawahi adalah komersialisasi ini. Tidak ada komersialisasi ini membuat sumber daya akan tetap utuh atau tidak berkurang secara signifikan. Tapi kalau ada unsur komersialisasi, ya itulah mulai kehancuran itu dimulai dari situ. Jadi awal kehidupan manusia dengan alam hubungannya adalah naturalisme, sangat bergantung pada alam. Nah, semakin beranjak ke arah peradaban kemajuan, bertambahnya populasi, sehingga orang sudah mulai mempunyai penemuan-penemuan yang sebenarnya untuk memudahkan kehidupan manusia. Ditemukan motor, mesin uap, kemudian telepon, listrik, itu kan dari kemudahan manusia juga. Tapi sekarang kan banyak PLTU yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Yang notabene batu bara ini dari hulunya sudah merusak lingkungan kan. Diambilnya dengan cara mengambil dari hutan. Hutannya dihilangkan dulu, dibawa ke PLTU ya. Coba saya kemarin di Pulau Sungai Mahakam itu, lalu lalang tongkang yang membawa batu bara beratus ton itu kayak mobil angkot yang lewat saja itu diambil berapa, nggak tahu berapa juta meter kubik, dibawa ke PLTU, nanti dibakar untuk menguapkan di PLTU. Nah, pembakaran batu bara ini adalah pembakaran yang mempunyai emisi CO2 paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada minyak, lebih tinggi daripada gas bumi. Akhirnya tadi kan itu kan sebuah siklus yang menurut saya sangat mematikan. Di satu sisi dia mengambil hutan atau menghilangkan hutan, di mana hutan itu tapi mampu menyerap CO2 bagi karbon stok. Oh gitu. Berarti nggak usah pakai mic. Oh, yang di ya, sudah Mas. Nah, gini, hutan yang menyerap CO2 dihilangkan. Berarti kan CO2-nya kan tetap di atmosfer. Dibawalah batu bara ke suatu industri atau apa, dibakar di situ batu baranya, menghasilkan CO2. Berarti kan CO2-nya tambah tinggi. Nggak ada yang nyerap lagi kan dari aspek vegetasi loh, kecuali dari laut kan juga nyerap batu bara juga dari fitoplankton. Nah, itu adalah kegiatan yang memberikan dampak yang signifikan pada perusakan lingkungan. Sekarang saya nggak tahu Mas Mbak ini merasakan nggak suhunya panas. Di mana-mana itu panas. Lawang saya ke Temanggung saja panas, ke Dieng saja panas kok. Berarti kan memang nyata ini bahwa perubahan iklim itu terjadinya seperti itu. Dampaknya juga bisa kemana-mana. Hilangnya habitat bagi beruang kutub. Siklus metamorfose dari serangga diperpendek. Jadi kan kupu menghasilkan telur jadi ulat, ulat jadi kepompong. Nah itu diperpendek sehingga ulatnya jumlahnya banyak. Jadilah ledakan nama populasi ulat bulu, ledakan populasi belalang itu karena siklus metamorfosenya tidak normal lagi. Jadi teknologi tadi yang digunakan untuk kemudahan ternyata
di sisi lain menimbulkan dampak yang luar biasa besar. Nah akhirnya lah perusahaan-perusahaan ini kan tentunya punya tanggung jawab ya. Ini ada yang punya perusahaan enggak ya? Ada namanya Corporate Social Responsibility, CSR itu ya tujuannya adalah untuk itu memberikan kompensasi bahwa sudah mengambil banyak dari alam, tentunya harus dikembalikan. Dikembalikan kemana? Ke tanggung jawab sosial. Ada yang pernah ngerjakan CSR, Pak? Mas Amdalnya, CSR-nya belum pernah ya. CSR-nya bentuknya macam-macam itu. Ada yang mungkin mengembalikan dalam bentuk memberikan keterampilan pada masyarakat, sekaligus memberikan apa namanya? Ya charity itu mesti nggak mau mesti ada ya. Charity itu kan apa namanya? Seperti bantuan saja. Nah, masa yang kemarin saya datangi itu Mbak yang di MP itu dia memberikan CSR kepada warung-warung yang ada di pinggir Sungai Langgam. Jadi di sana itu ada warung, banyak warung yang dibina untuk produk olahannya, kemudian promosinya. Dan memang enak sekali itu. Ada udang di sungai tapi gedenya kayak udang lobster. Dan rasanya enak banget ya. Daripada yang ada di Pekanbaru itu ada pondok patin yang mahalnya minta ampun tuh kalah sama yang di pinggir sungai itu. Enggak tahu kalau secara psikologis ya. Kalau kita tuh psikologinya kalau harganya mahal tuh kan kok jadi enak gitu makanya. Iya kan? Kok enggak enak makan ya karena harganya mahal ternyata. Tapi kalau gratis tuh ya enggak ada kolesterol. Kalau gratis kan makan udang, makan piting ya sehat-sehat baik. Tapi kalau air putih kalau bayar ya jadi penyakit. Oke, jadi itu dampaknya seperti itu. Kemudian akhirnya apa namanya? Tadi ya tanggung jawab sosial itu salah satu bentuk apa namanya kompensasi tadi ya. Ini konteksnya adalah bagaimana ekologi dalam persepsi sosial juga seperti itu. Oleh karena itu untuk mengatasi perubahan lingkungan tadi sehingga muncullah gerakan yang kedua. Setelah merasa bahwa kerusakan alam nyata terjadi, maka gerakan yang kedua adalah gerakan bagaimana kita membangun hubungan yang lebih harmonis kepada alam. Nah, saya lihat sekarang ada banyak ya berupa gerakan sosial yang mungkin sudah menjadi semacam lifestyle. Ada yang mbak-mbak ini makannya sayur organik? Bu, iya Bu, beras organik? Enggak, belum ya, berarti belum lifestyle. Kalau lifestyle kan sekarang orang lebih bangga kan, lebih bangga, lebih memamerkan bahwa saya ini adalah orang yang peduli pada lingkungan. Orang punya tanah luas, ditanami dengan pohon yang beraneka ragam, itu lebih bangga daripada saya beli mobil yang mewah misalnya. Itu adalah sebuah lifestyle yang gerakannya. Orang yang mampu mengelola sampah secara mandiri di rumah, itu lebih bangga daripada senangnya jalan-jalan atau berwisata. Nah itu dua lifestyle yang dibangun untuk menguatkan bagaimana hubungan kita dengan alam, peduli dengan alam. Ada yang mungkin dengan cara misalnya menyediakan pakan bagi burung yang ada di sekitar kita. Itu juga sebuah lifestyle yang bagus, yang respect terhadap alam. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah marilah kita memulai usaha-usaha itu ya. Saya sudah memulai sebenarnya Pak Ibu ya. Jadi saya beli tanah murah tapi luas. Tapi saya ekonominya, tapi ada manfaat ekologinya. Mungkin longsornya bisa nanti terkurangi, erosinya berkurang. Kemudian mungkin akan muncul mata air, itu impian saya kalau ada muncul mata air di situ itu bisa ini. Jadi saya nanti kalau pamer di Facebook bukan kok saya berdiri di belakang saya ada mobil mewah ya Pak, tapi saya berdiri di belakang saya ada mata air terus mata air hasil jerih payah selama 10 tahun misalnya.
Juga di samping itu, secara menanam pohon itu sebenarnya adalah sedekah jariah. Pesantren sekolah tadi masih digunakan, maka amal ibadah pengetahuannya itu akan mengalir ke pahalanya orang yang memberikan sedekah kan. Sama, Anda nanam pohon juga seperti itu. Tanam pohon nanti pohonnya dipakai sebagai sarang burung. Berarti kan Anda memberikan penghidupan dan rumah bagi hewan. Ada ularnya di situ. Ularnya bisa makan anak burung, bisa memberikan makan bagi ular untuk makan. Nah, perkara burungnya nasibnya sial kan, ya memang itu sudah kodratnya anak burung dimakan ular. Nanti buahnya bisa dimakan orang yang lewat atau orang yang membutuhkan, itu kan sedekah jariah juga. Jadi sedekah jariah itu juga banyak. Muncul mata airnya dimanfaat oleh penduduk desa, para pahalanya berlimpah. Jadi setiap kebaikan-kebaikan tadi sebenarnya kan untuk kelestarian alam juga. Mungkin saya yakin kalau mbak-mbak ini kan tinggal di kota. Di kota kan bisa juga tidak menutup kemungkinan untuk seperti itu ya. Ada yang disebut dengan urban farming. Tahu Bu urban farming ya? Menanam tanaman di lahan yang terbatas. Pakai hidroponik boleh, pakai vertikultur boleh. Vertikultur itu ditanam ke atas dulu. Kalau kita nanam padi kan sebuar sampai berapa hektar. Kalau ini cukup lahan 3 meter persegi dikasih peralon, dilubangi, ditanemin selada, kangkung, itu kan berarti perkebunan. Dan itu untuk mendukung ketahanan pangan keluarga juga. Beda loh Mbak, kita masak dari hasil jerih payah kita nanam dengan beli di pasar. Beda enggak kira-kira? Beda. Pamer kene ya tenanan. Pamer kene ini hasil dari kolam ikan sendiri. Jadi ikan di dalam kolam. Ada kan lagu dangdut ikan di dalam kolam? Nah, kok nggak bisa bro? Jadi intinya ada banyak jalan untuk kita secara sosial melestarikan alam sekitar kita. Mbak Sinten lupa saya. Bu siapa? Bu Asti, tinggalnya di perumahan. Oh di kampung. Di kampung itu kan sekarang ada namanya Proklim. Ya, kampung Proklim itu kan tujuannya juga sebenarnya untuk melestarikan lingkungan. Kalau saya sepakat Proklim ini perlu diberdayakan. Ini kan secara sosial, ekologi sosial juga. Tujuannya apa? Ada tujuan 3. Yang pertama adalah untuk adaptasi mitigasi perubahan iklim, Proklim. Yang kedua untuk ketahanan pangan. Yang ketiga adalah penggunaan EBT, yang terakhir adalah pengolahan sampah secara mandiri di tingkat keluarga. Perubahan iklim yang ditandai dengan pemanasan global, itu pemerintah sudah memberikan sebuah gerakan, bukan gerakan ya. Ada rencana aksi nasional, rencana aksi daerah untuk penurunan emisi GRK. Jadi kabupaten kota, provinsi, nasional itu punya target akan menurunkan emisi GRK berapa persen pada tahun sekian. Tapi ini kan sifatnya top down kan. Dan saya yakin itu berhenti di level kabupaten. Sementara kalau kita bicara Proklim, dia bottom up. Dia dimulai dari lingkungan terendah yaitu bukan RT kalau Proklim, RW ya. RW atau kelurahan. Jadi ada gerakan dari bawah secara masif bahwa mereka akan melestarikan lingkungan. Saya kebetulan mendampingi Proklim di Purwoyoso, Tugurejo, Pedalangan, dan alhamdulillah tiga-tiganya sudah memperoleh Proklim strata tertinggi yaitu lestari. Saya pendampingan dengan apa? Inovasi kan yang penting. Yang pertama penggunaan EBT, pasti solar cell. Jadi hidroponik di situ tuh nggak pakai listrik lagi. Untuk pompa air, untuk
lampu. Kemudian ketahanan pangan yang ditanam apa? Ya kangkung, selada, kemudian terong, melihara kelinci, melihara ikan. Tadi pupuknya, kotorannya kelinci dipakai sebagai pupuk. Kotoran ikan itu dipakai untuk hidroponik. Jadi nutrisi untuk tanaman terpenuhi. Jadi itu sebuah circle yang tertutup. Menanam padi di dalam ember. Ya enggak dihitung-hitung ya enggak efektif sebenarnya. Aku ya rada geli juga kayak gitu tuh. Ya masa menanam padi di ember yang bekas aqua itu loh. Paling itu hasilnya berapa itu segegem enggak ada itu padinya. Tapi ya paling enggak wis berusaha lah. Itu kayak gitu tuh, terus kemudian ada pengolahan sampah, ada yang bikin ekoenzim, ada yang magot ya, walaupun magotnya mereka bingung juga. Magotnya untuk apa sih? Magotnya ya harusnya sih untuk pakan ternak. Disuguhi, Pak ini kalau mau nyoba Pak, ini botok magot namanya. Tak buka, waduh, bisa utuh wujudnya. Jadi kayak belatung gitu. Mau nggak tak makan, kok enaknya tak makan juga toh. Bismillah, Pak kok kan ya krenyes-krenyes gitu rasanya itu kayak ada pasir-pasirnya itu. Pulangnya kan saya, Pak Amar, Pak Budi, kira-kira bahaya Pak. Ya kalau besok pagi masih hidup ya berarti aman Pak. Berarti sudah makan berapa bulan yang lalu berarti ya aman. Nah itu sebenarnya kan berarti aman kan. Mau saya makan satu bungkus ya enggak apa-apa kok, ya diare ya enggak kok. Sakit perut ya enggak. Padahal waktu itu belum pernah dicek loh. Iki ono bakteri patogennya enggak, tapi mungkin karena enggak mikir ya malah jadi. Orang itu kalau enggak mikir kan malah enggak apa-apa. Yang jadi apa-apa itu kalau dipikir. Nah, itu sebenarnya di lingkungan sosial bottom up tadi. Jadi ada itu, kemudian ada pemanenan air hujan yang dilakukan. Jadi selama ini kalau kita itu hujan kan banjir, kalau kemarau kekeringan. Nah, kenapa enggak kita panen air hujannya? Di level keluarga dimulai saja. Nanti kalau di perumahan bikin talang di ujung genteng, kemudian dimasukkan ke tandon, dipakai kalau dipakai untuk wudhu kan ya enggak apa-apa toh, kecuali untuk masak mungkin kita enggak tahu harus dipakai untuk nyiram tanaman kan juga enggak apa-apa kalau tanaman air kayak gitu. Nah itu adalah inovasi-inovasi yang bisa dilakukan secara sosial di level terendah. Nah Mbak Mas ini punya potensi sebagai aktor untuk itu. Kalau yang ngomong orang lulusan SMK ngomong tentang itu terus dibandingkan dengan Anda yang mahasiswa magister ilmu lingkungan kira-kira dipercaya siapa? Kan dipercaya Anda toh ya kalau Anda ngomong kan lebih dipercaya toh. Ya walaupun kok bumbuan akhirnya tapi kan yang penting wah mahasiswa mil yang ngomong mesti bener gitu. Justru yang aktif itu saya heran malah. Yang aktif di Proklim itu malah para pensiunan, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh yang secara tenaga mungkin sudah tidak sekuat Anda. Yang generasi muda itu jarang yang terjun ke situ. Nah maksud saya silahkan Anda bersodakoh jariah di jalan itu. Kalau enggak, tadi kalau saya usulkan untuk nanam pohon, saya enggak punya tanah untuk ditanami pohon kok Pak. Rumahnya lahannya 100 persegi habis untuk rumah semua kan. Ya, tadi berarti bisa dengan cara yang lain. Nah, tadi saya sampaikan bahwa periode kedua adalah antroposentrisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa lingkungan hidup itu harus digunakan untuk kepentingan manusia. Jadi manusia mulai serakah di sini. Jadi kita selalu melihat dari sudut kepentingan kita. Sama kita melihat, saya contohkan, dalam satu ekosistem ada Mas Akmal, menurutmu lalat itu merugikan apa menguntungkan? Menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Ya, berarti dia sudah bukan antroposentrisme.
Mbak Cindy mana? Mbak, menurut Anda nyamuk demam berdarah itu menguntungkan atau merugikan? Hah? Merugikan, karena bikin sakit toh. Nah itu pandangan antroposentrisme. Berarti untuk lihatnya kan dari diri Anda sendiri kan. Karena ini bikin saya sakit berarti saya menganggap itu merugikan. Tapi kan bagi sebuah ekosistem, bagi sebuah apa namanya, yaitu secara ekologi mungkin nilainya tidak selalu merugikan. Kenapa kok dia bikin sakit? Karena dia menjadi vektor virus dengue yang hidup di dalam nyamuk tadi. Nah sebenarnya virus itu disimpan di situ untuk agar tidak menyebar ke manusia, awalnya seperti itu. Maksud Tuhan itu seperti itu. COVID kemarin, COVID itu kan ditengarai virusnya ada di liur kelelawar kan. Kelelawar itu tinggalnya di mana? Di gua, di hutan, kan disimpan tak sebenarnya. Ben enggak nyulari manusia. Tapi guanya diambili kapurnya, dimasuki untuk wisata. Gua Pindel tahu toh? Wah, setiap hari ratusan orang masuk situ. Hutannya ditebang. Akhirnya kelelawarnya tinggal di rumah manusia. Pada saat di rumah manusia ada kemungkinan mungkin liurnya menetes, jatuh, kemudian terjadilah mungkin kontak sehingga menular ke manusia. Dimakan. Dimakan manusia juga bisa. Saya juga pernah makan kelelawar kok dulu waktu kecil. Jadi saya waktu SMP itu hobinya nembaki kelelawar. Jadi kalau bahasa ajar titis ya, nembak kelelawar itu. Kena seneng mati gitu, nembak burung mati. Tapi itu kan zaman jahiliyah. Jadi saya nggak tahu dulu kalau itu tuh ternyata berdampak buruk pada lingkungan. Ya, orang desa biasa tuh pakai ketapel, titis-titisan melintang manuk gitu kan. Kalau kena malah seneng ya, itu kan zaman jahiliyah. Ya dulu nggak tahu kalau mau jadi dosen lingkungan kok. Tahu gitu kan saya dari dulu respect. Nah jadi tadi nilai antroposentrisme itu selalu melihat dari sudut pandang si manusia sendiri. Lalat ternyata kok bikin tipes, ya kan dari manusia merugikan. Tapi kalau nggak ada lalat, nggak ada belatung, nggak ada yang melaporkan bangkai-bangkai yang ada. Misalnya yang ketiga ini, lingkungan hidup itu disebut berkualitas baik. Kalau dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ya, padahal kan ada manfaat-manfaat lain yang mungkin tidak dirasakan oleh manfaat lain yang dirasakan oleh lingkungan atau makhluk lingkungan itu sendiri, ekosistem itu sendiri. Jadi kritik terhadap antroposentrisme adalah bahwa lingkungan hidup itu mempunyai nilai tersendiri yang memiliki hak eksistensi dan dihormati terlepas dari kebutuhan manusia. Contoh lagi misalnya Mbak, Anda lihat ada katak lagi makan, ular lagi makan katak, yang dilakukan apa? Lihat di depan Anda. Lari. Ada itu teman saya dosen juga di Rusunawa, ada ular lagi makan burung. Ular itu kalau makan kan nggak kayak kita. Kita itu kan 5 menit selesai atau makan. Kalau ular enggak, dia proses untuk menelan itu lama sekali. Memastikan hewan buruannya mati, baru ditelan, dia harus meregangkan tengkoraknya kan. Jadi tengkoraknya si ular itu kan mungkin mulutnya segini, tapi bisa makan barang segini. Karena dia bisa lepas jadi 4 bagian itu kepalanya. Lama, nah itu sama dia dipukul mati. Jadi ularnya mati, burungnya jadi mati juga. Maksudnya mau menolong burungnya, itu sebenarnya kalau orang yang memahami lingkungan, dia akan membiarkan. Karena itu sebagai suatu proses rantai makanan. Pernah lihat sebuah tayangan di TV ya, ada telur penyu menetas. Tukinya kan banyak itu. Kemudian tukinya kan lari ke laut.
Nah, tukiknya kan dalam perjalanan kan ada yang dimakan bangau, ada yang dimakan kepiting. Tapi kan yang nyuting ya biarin aja, yang nyuting nggak akan menyelamatkan anak tukik tadi. Karena itu suatu proses yang ada di rantai makanan yang alami. Dari anak teluk tukik yang 80 ekor katakanlah, yang sampai dewasa itu paling hanya 2 sampai 3 ekor. Memang itu proses seleksi alam, memastikan bahwa yang benar-benar kuat, sehat, itu yang bisa sampai dewasa. Sehingga nanti tidak akan dilahirkan individu-individu yang cacat atau mempunyai stamina yang lemah. Kalau manusia kan sudah tidak. Jadi hewan itu ada 2 ya tipenya ya. Ada yang mempunyai strategi R, reproduktif. Dia punya anak banyak, tapi tidak ada pengasuhan. Nanti yang sampai dewasa hanya berapa persen. Yang kedua adalah strategi K, konservatif. Dia punya anak nggak banyak, 1 atau 2, tapi ada pengasuhan yang intensif. Sehingga itu dipastikan sampai dewasa. Pernah lihat telur ikan nggak, Pak? Kalau makan ikan ada telurnya tuh kira-kira jumlahnya berapa? Banyak ribuan ya. Ribuan tuh nanti jadi ikan semua tuh. Anak ikan. Tapi sama, nggak diurus sama orang tuanya. Dibiarkan saja nanti yang gede ya berapa itu yang kuat. Kalau bapak ibu punya anak berapa? Ibumu sekali beranak. Sekali melahirkan berapa mas? 1 kan? Tapi kamu sampai gede toh. Nah itu karena di strategi K tadi, diurus, diperhatikan. Bahkan ibu Anda itu rela menggantikan sakitmu kalau Anda sakit. Yang sudah ya Bu ya. Kalau punya anak itu, mbok yang sakit saya saja, jangan anak saya gitu. Memangnya Gusti Allah kok ngatur-ngatur gitu. Itu sama orang tua itu gitu. Maka nanti Anda itu akan merasakan apa ya istilahnya. Jasa orang tua itu kalau Anda sudah punya anak. Kalau Anda belum punya anak, saya yakin nggak akan ngerasa kayak kenapa kok ibu bapak saya itu harus dihormati sedemikian tingginya. Kalau Anda belum punya anak, belum sampai ke sana. Yang sudah punya anak sih dan Mbak Heni. Kemudian ada lagi, Mas? Ampun, Mas belum. Pokoknya kalau punya anak nanti tahulah rasanya gimana. Nah itu strategi yang konservatif. Kalau tadi strategi yang reproduktif, ini ekologi juga ini, strategi K, strategi R itu, karena ada pola asuh. Nah biasanya untuk hewan-hewan yang makhluk hidup yang mempunyai tingkatan rendah, itu masuk yang strategi R tadi. Jadi nanti yang dewasa itu yang sehat. Kalau manusia enggak, manusia itu lahirnya sebenarnya dia bawa penyakit, sakit-sakitan, tapi karena dipelihara tetap juga sampai tua juga. Tapi potensi nanti mempunyai anak yang secara genetis akan membawa gen-gen yang sakit tadi, ya tinggi juga. Sekarang egoisme versus altruisme. Jadi egoistis ini adalah mementingkan diri sendiri, sedangkan altruisme ini adalah kesediaan untuk berkorban demi lingkungan hidup yang idealistik. Saya nggak tahu, sepertinya kita semua belum sampai ke arah altruisme. Tapi kalau perjalanan ke arah sana, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Mbak Saras, kalau menggunakan air hemat, dihemat ya menggunakan air. Itu berarti sudah ke arah sana. Kalau makan dihabiskan. Mbak, kalau makan dihabiskan enggak? Kalau jajan terutama, sama pacar. Habis, wah berarti sangar ini ya. Pacarnya, wah calon istri saya makannya banyak, semoga masakannya enak. Biasanya kalau cewek yang pacaran itu saya paling jengkel kalau lihat. Makannya cimit-cimit gini terus enggak dihabiskan. Dengan alasan, wah nanti gengsi kalau ketahuan makannya banyak. Kurang, harga dirinya jatuh katanya kalau makannya banyak. Makanan itu kan sumber daya sebenarnya. Kalau sumber daya kok enggak itu kan anak saya kan kuliah di Jerman yang nomor 1 itu. Dia ambil S1 di sana. Jadi kalau melihat orang makan tidak habis itu justru dipandang sebelah mata dan bahkan mungkin bisa
diberikan sanksi ya. Karena itu kan membuang sumber daya yang harusnya bisa dimakan oleh orang lain. Berarti kalau menghabiskan sumber daya yang Anda makan termasuk ke dalam altruisme, tapi kalau menyisakan makanan termasuk ke dalam yang egoisme. Tadi sudah. Contoh lain lagi kira-kira apa sih? Perilaku apa yang membuat kita disebut dengan altruisme? Ada yang menggunakan lampu tidak. Ini contoh lampu yang tidak, menurut saya tidak altruisme ini. Dalam satu ruangan perlu 3 lampu. Kalau LED itu banyak ya, kan lampunya banyak toh LED itu. Paralel Mas ya. Ya ini kan termasuk yang tidak, padahal magister ilmu lingkungan ini. Saya paling nggak seneng ini ada downlight itu loh. Sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tengahnya ada lagi. Kan sumber dayanya kan banyak dihabiskan untuk itu. Oh, mau pakai satu aja di tengah, nggak usah pakai downlight. Kemudian kalau mandi, siapa yang menggunakan shower? Shower sama gayung, sama bathtub, paling irit yang mana? Pertanyaan saya. Shower yang paling irit. Berarti Mbak ini sudah altruisme. Wis, kamu lulus sebagai mahasiswa mil, Mbak. Serah usah tesis. Coba pakai mandi, pakai shower terus lulus mil ya. Dagelan nanti. Jadi shower itu lebih hemat daripada gayung. Lebih hemat daripada bathtub. Wah, bathtub itu yang paling boros itu. Ada yang hobi nanam pohon? Ya, melihara hewan itu termasuk altruisme. Ya, intinya kita berkorban kan. Kita melihara kucing malah kita jadi kayak budaknya kucing. Itu kan berkorban. Teori genetik nugget ya jadi sebenarnya manusia itu punya naluri untuk mengorbankan keuntungan materialis demi keselamatan hidup dengan flora fauna. Kalau ada yang sering nonton YouTube misalnya, ada orang dari luar negeri kemudian tinggal di pedalaman di Jawa Barat dengan bertani, itu kan termasuk juga seperti itu, memelihara ikan di dalam kolam dan sebagainya. Ada pengusaha yang berhenti kemudian pulang beli tanah di desa untuk mengembangkan peternakan kambing. Itu juga termasuk sebenarnya peduli pada lingkungan tuh. Dan manfaat yang dia berikan pada orang lain lebih banyak. Kalau saya ini nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Mau Anda pinter juga belum tentu dari saya. Pembantu saya itu ya paling ke pembantuku sih untuk manfaat. Tapi teman saya, ada yang teman SMP saya tuh nggak lulus SMP karena glukoma. Jadi matanya tidak bisa melihat. Pas saya pulang dia nyewa tanah bengkok desa, melihara ikan lele, ada 60 kolam. Karena lele itu kan sekitar 70 hari lah, saat dari benih sampai dipanen. Dia naburkannya nggak sama waktunya. Tiap hari dia manen lele itu. Dia memperkerjakan orang di desa saya, banyak itu, bahkan untuk mengelola kolamnya itu. Manfaat dia lebih banyak daripada saya. Lelenya dia mencukupi supplier lele goreng Lamongan sebagian besar di Jogja. Jadi dia manfaatnya lebih besar daripada saya. Padahal dia cuma lulus SMP. Jadi pada dasarnya akan seperti itu. Dari segi penghasilan, katanya sekali kolam panen itu omsetnya 9 juta. Misalnya keuntungan 30%, dia 3 juta per hari, berarti sebulan 90 juta. Loh. Kalau saya PNS kan cuma menangnya bisa mandi gasik, mandi pagi. Nah, dia kan dari penghasilan juga beda nanti. Kemudian sosiobiologi, jadi berdasarkan sebuah teori perjuangan melestarikan spesies dalam proses evolusi, maka induk hewan akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Jadi ini sebenarnya altruisme ini didasari dari tadi kerelaan berkorban untuk lingkungan.
rela berkorban untuk masa depan itu kan lagunya siapa itu? Joko Tingkirnya Farel. Nah ini lingkungan sosial seperti ini. Jadi pada dasarnya makhluk hidup, manusia adalah makhluk sosial. Dia selalu butuh teman untuk apa istilahnya? Ya kehidupannya. Ya memang ini sifat bawaan. Kalau harimau nggak ada harimau berkelompok. Harimau itu sendiri-sendiri kan. Tapi kalau singa, sama-sama dekat keluarga. Kalau singa dia berkelompok. Manusia juga berkelompok. Primata sebagian besar berkelompok. Kita termasuk primata. Monyet, kemudian gorila, simpanse itu dia akan berkelompok. Dia membentuk interaksi sosial yang ada di dalam sebuah keluarga. Jadi lingkungan sosial itu seperti ini. Kemudian mereka saling berinteraksi, membentuk namanya social grouping. Ini social grouping ini berdasarkan tingkat kecocokan. Saya sudah bisa memetakan kok ini dari duduknya ini berarti sudah ada 2 kelompok ini. Dan 1 kelompok yang antisosial. Gitu toh Mas Mbak. Kalau berteman itu kan yang dicocok kita. Cocoknya apa? Hobinya sama. Ketertarikannya sama. Kalau ngomong nyambung, itu kan sebenarnya social grouping itu kan seperti itu. Mbak itu sama Mbak ini kok pisah, saya heran. Biasanya kan bareng itu. Lagi Musa. Itu kan harusnya biasanya bareng ini. Kenapa? Karena kedekatan emosional sama-sama lulusan Udinus. Mungkin di antara sekian saya lebih condong ke Hakmal. Bukan karena mengalami perubahan perilaku ya Mal ya. Kita sama-sama cowok. Enggak. Tapi karena Hakmal ini kan sama-sama biologi. Jadi kalau ngomong mungkin akan lebih nyambung. Kebetulan dia juga satu alma mater. Dia adik kelas jauh saya di Fakultas Biologi UGM. Itu kan bisa jadi dasar gitu. Maka sama dengan nyari pasangan juga seperti itu. Nyari pasangan itu kan yang cocok kan. Cantik itu kan nomor 2 toh. Nomor 1 kan nggak ada. Biasanya kan yang cocok ngobrol. Sok karo bojone ngobrol ra nyambung, setiap ngobrol jadinya ribut kan ada juga kan. Ngobrol A, tanggapi B, malah jadi rame. Baik, mosok. Nah, waktu pacaran mungkin ditutupi itu. Wah, waktu pas nikah udah ketahuan. Jebulane semi. Jebulane ra cocok ngobrolnya. Maksudnya udah jadi istrinya gimana? Ya diterima kan. Terus nanti kalau cerai berbeda prinsip. Wah, prinsip yang mana itu? Ya itu kecocokan itu sama. Tapi kalau sudah cocok, sudah apa namanya? Bentar, ya. Ya ini social grouping ya. Lebih tinggi lagi akan membentuk suatu organisasi. Organisasi contoh apa? Di level terendah ya RT kan. RT itu kan dipilih kan. Pak RT, Bu RT itu. Ada organisasi di situ. Ada sekretaris, bendahara, seksi konsumsi, seksi apalah, seksi pemberdayaan wanita misalnya seksi apa. Itu kan sebuah organisasi yang tertata. Nah ini dipengaruhi secara ekologi enggak kira-kira? Pak, struktur atau pola hubungan di masyarakat dipengaruhi secara ekologis enggak? Kalau jenengan bedakan enggak karakter sosiologi masyarakat pesisir dengan pegunungan? Beda. Kalau orang pesisir itu apa sih biasanya? Gampang marah ya, keras orangnya kan. Suhunya panas, dia orangnya menjadi tipenya keras. Kalau ngomong ya apa adanya, apa namanya? To the point apa adanya. Siapa lagi? Diwas gotong royongnya mungkin kalah dengan orang di daerah pegunungan. Mungkin loh.
Karena dia apa? Karena dia fokusnya kan untuk apa istilahnya? Mencari makan ya di nelayan. Kalau di pegunungan kan relatif apa namanya? Karena secara ekologi sejuk, suhunya dingin, orangnya juga akan berbeda. Benar nggak? Cara ngomongnya orang Wonosobo dengan orang Semarang kira-kira beda nggak? Beda kan? Ya itu karena berarti apa? Ekologi itu mengaruhi sosial. Jadi orang, maaf ya ini saya tidak mendiskreditkan pihak tertentu loh. Jadi orang pegunungan itu kan lebih sopan, ketemu aja bisa disapa loh. Lewat kalau kita mampir ke rumahnya bisa di apa itu disuguh makanan makanya diminta makan besar gitu loh. Tapi kalau di pesisir mungkin karena dia apa ya iklimnya keras ya, sehingga kan berbeda. Jadi lingkungan sosial ini sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat. Peranatanya dengan simbol atau nilai norma yang terkait dengan lingkungan alam maupun binaan. Lingkungan sosial, kerjasama kolektif antar kelompok, dan aturan-aturan yang mengikat atau memaksa. Aturannya juga akan beda. Norma-norma yang dipegang akan beda juga. Jadi Indro Puspito membagi peranata sosial berdasarkan fungsi yaitu peranata kekeluargaan. Ya, bagaimana hubungan antar kekeluargaan itu secara ekologi ya. Saya bedakan ekologi kota dan desa. Itu beda. Ekologi perkotaan mungkin akan bersifat individualistik hubungan kekeluargaan. Mbak ini dengan tetangga selisih 10 rumah kenal nggak? Masih ya. Kalau di desa itu enggak 10 rumah tahu, 10 kampung dari rumahnya itu tahu. Coba Anda datang ke Pasar Godian. Godian itu di Sleman Barat. Tanya rumahnya Pak Fuad yang dosen Undip itu pada tahu loh, pada jauh dari rumah saya tuh. Tapi kalau dengan sini, di rumah saya yang di sini, satu RT aja, satu RT kenal sih. Tetangga RT itu udah nggak kenal dengan saya. Peranata perekonomian, karakteristik yang membedakan ekologi kota dan desa secara ekonomi apa? Pekerjaan. Orang kota apa? Di bidang jasa, niaga, atau mungkin pegawai pemerintahan. Kalau di desa, petani, peternak, kemudian buruh, itu secara perekonomian beda. Penghasilan juga kan beda. Orang kota tiap bulan bisa dapat gaji atau tiap minggu sekali dapat gajian. Tapi kalau orang yang bertanam, punya padi, berapa bulan Mas? 4 bulan, 5 sekali panen itu 4 bulan ya padi. Jadi kan asli mana Pak? Oh Semarang ya. 4 bulan baru bisa dapat duit loh, padahal tiap hari harus makan. Harus bayar anak sekolah. Peranata pendidikan juga akan berbeda. Secara apa namanya? Sosial mungkin pendidikan di perkotaan akan lebih tinggi daripada di perdesaan. Karena ekologinya beda, culture-nya beda. Orang desa lulus SMP daripada ngabisin duit karena cari duit susah, ya udah kamu ikut bantu di sawah. Kalau orang kota kan enggak, dia kan orientasinya kan sudah beda. Kalau lulus SMA enggak kuliah mau ngapain? Mau di rumah juga rumahnya masa tidak punya pekarangan untuk aktivitas sehingga dia pendidikannya lebih tinggi kalau orang perkotaan. Sekarang ya ini kayak mau tanya ini. Kira-kira kalau cara religius orang di kota dan desa religi mana sih? Desa sepakat ya? Nah, kenapa kira-kira Pak? Saya ini ya salah satu contoh ya. Saya tuh dulu waktu kecil di desa, itu setiap sholat 5 waktu saya tuh ke masjid. Dan mesti ada sholat rawatibnya. Setelah saya pindah di sini, di kota, kok jadi nggak pernah ke masjid kecuali Jumatan. Nah itu berarti sudah berbeda toh, dan sama-sama orangnya sama ya ini. Perilakunya udah beda. Sholat rawatib juga ya ora tahu aku ya. Nah itu secara religi beda juga. Lebih religius orang-orang di desa. Padahal nyari duit juga lebih susah loh. Apa karena justru duit itu yang membuat orang meninggalkan Tuhan?
Jadi secara religius juga berbeda. Ini secara ekologis itu sampai ke sana semua. Kenapa Sarah, Mbak? Kamu juga ngerasa gitu ya sekarang? Jadi semakin bertambahnya usia kok malah gini ya. Kadang-kadang ya sadar ya, tapi kayaknya setannya lebih kuat. Kecuali kalau jinnya lagi tidur gitu ya saya sok sholat tahajud, ya sok ngaji gitu. Itu kalau jinnya lagi tidur. Tapi masalah jin tidur itu jarang-jarang ya jadi ya. Pranata seni rekreasi, estetik dan recreation institution tentunya lebih baik di kota juga. Jadi secara ekologis perkotaan juga kuat dalam hal ini. Ini yang menyebabkan akhirnya orang melakukan urbanisasi. Kenapa kok orang Grobogan kok jauh-jauh datang ke Semarang? Kenapa orang Wonogiri kok ke Solo? Ya karena ini ada ketersediaan fasilitas, ada apa namanya? Estetika ya. Estetika yang ada itu membuat orang datang ke sana tertarik. Kehidupan yang 24 jam itu membuat orang datang tertarik. Kalau di desa, di tempat saya tuh jam 8 udah pada tutupan pintu terus tidur. Makanya anaknya banyak. Kalau di kota kan sampai malam baru pulang, pas pulang istrinya sudah tidur ya, anaknya sedikit. Atau tugas kantor banyak, stres. Itu kan tugas kuliah banyak, stres. Itu kan jadi menurunkan produktivitas peranakan. Reproduksinya terganggu. Saya itu punya adik saya itu tinggal di tempat yang enggak desa lah. Anaknya 8, adik saya tuh. Padahal adik saya cowok juga. Saya cuma 2. Terakhir pranata ilmiah secara saintifik juga tentunya orang di kota akan lebih lebih mempunyai nilai-nilai keilmuan yang lebih tinggi. Makanya sering dijadikan panutan. Coba Anda nanti kalau sudah sukses di kota, gelarnya banyak, jejer-jejer gitu. Kemudian pulang ke desa itu kan Anda akan dipanggil orang desa itu kalau manggil orang pintar kan Pak Guru kalau lebih tua. Kalau agak tua sedikit Mas Guru. Kalau sejajar guru nih gitu. Nanti Anda akan dapat posisi yang tinggi secara sosial di masyarakat. Karena apa? Karena pranata ilmiah di kota itu lebih tinggi. Apa ya? Tuntutannya lebih tinggi. Kenapa kok lulus S1 harus langsung S2? Kalau nggak di kota kan nggak mungkin. Sudah ada gelar S1, S2, S3. Ngambil lagi nanti profesi insinyur. Biar dapat insinyur IPO atau insinyur IPM. Ambil lagi sertifikasi untuk ASEAN Engineering. Jadi gelarnya profesor, doktor, insinyur, bla bla bla, ST, MT, IPU, ASEAN Engineering. Ambil sertifikasi manajemen resiko CER. Apalagi UAS sampai banyak. Karena apa? Karena orang itu satu mungkin memang haus pengetahuan. 2 ini sebenarnya ada pergeseran sosial juga. Saya balik ke sosial lagi, ekologi sosial. Dulu orang itu merasa terhormat, merasa mempunyai status sosial yang tinggi kalau dia seorang apa? Raja atau kerabat raja atau apa? Bangsawan. Jadi orang akhirnya waktu itu berlomba-lomba untuk mencari gelar bangsawan. Bisa enggak dicari? Bisa. Jadi ada namanya tepas darah dalam, divisi dari keraton yang mengurus apa namanya silsilah. Jadi diurut tuh, misalnya saya ya, saya anaknya siapa, mbah saya siapa, mbah buyut siapa, sampai ketemu di ke-15 ternyata saya tuh turunnya HB1. Mbuh tenan mbura tapi diturut bisa. Ini saya dapatlah gelar Raden. Tapi karena bukan karena keturunan, nantinya Raden Bagus RB. Orang carinya di situ. Pejabat, bupati misalnya, minta gelar ke keraton, dikasih KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Orang bangga dengan itu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata pergeseran ke arah agamis. Orang bangga kalau haji. Wah, akhirnya hajinya banyak sampai antrian berapa tahun sekarang? Haji. Jadi nanti
Kanjeng Raden Haji KRT Has. Namanya juga diganti, nama saya Fuad Muhammad bisa diganti. Karena saya di bidang pendidikan, mungkin pendidikan itu apa sih? Adiwiyata ya kalau bahasa Jawanya. Kanjeng Raden Tumenggung Haji Sosro Kartono Hadiwiyoto. Ya. Sekarang pergeseran beda lagi ke arah akademis. Orang bangga kalau punya gelar akademis banyak. Anda lihat tuh, Susilo Handayani AMD Kep. AMD Kep itu ahli madya kebidanan. D2 loh, ditulis loh. Biar dia gelarnya banyak. S1, ambil S2, ambil S3. Kalau yang nggak punya jalur, akhirnya potong kompas. S1, S3-nya mungkin doktornya honoris causa. Oh, banyak kan pejabat-pejabat, gubernur BI, dulu ada menteri dalam negeri, dulu ada gubernur Jakarta, ada gubernur BI, ada jaksa tinggi, jaksa agung, itu ngambil gelar doktornya di Undip, doktor honoris causa. Ada banyak, Pak Indarman Supanji, Burhanuddin Abdullah, gubernur BI itu, ambil dari situ semua. Terus profesor sekarang, profesor juga akhirnya, profesor itu kalau gelar akademis tertinggi ya, artinya dia guru besar. Lah ngajar nggak pernah kok jadi guru besar. Kemarin kepala otorita Batan, otorita IKN, Pak Bambang siapa ya? Itu guru besarnya dari Undip. Kepala otorita IKN loh. Dia ngajar di mana? Enggak ngajar loh dapat itu. Terus Bambang Susatyo yang ketua MPR itu kan mau mengajukan guru besar juga. Nah, dia tuh S2-nya duluan loh. S2 ngambil dulu baru ngambil S1 kok. Lucu toh. Jadi ngambil sekolah S2 dulu, lulus baru ngambil sekolah S1, terus doktor honoris causa, terus mau guru besar. Akhirnya yang rektor UII itu kan sebenarnya itu menampar secara keras menurut saya. Udah, saya nggak usah ditulis gelar akademik saya. Pak siapa namanya? Yang rektor UI kemarin. Dia gebrakan itu. Nggak usah dipanggil prof saya. Tulis saja nama saya kalau bukan untuk urusan akademis ya. Misalnya kecuali kalau untuk ijazah mahasiswa itu kan harus ditulis. Tapi kalau untuk undangan dia nggak minta ditulis profesornya. Karena itu sebenarnya untuk menampar orang-orang yang pengen seperti itu. Sekarang kalau kayak Kapolda itu apa sih harus ngambil doktor Kapolda? Ada nggak Kapolda yang ngambil doktor? Banyak. Ya karena apa? Untuk status sosial. Maka berbahagialah Anda nanti kan. Anda kan murni untuk belajar di sini, bukan untuk status sosial kan. Kalau ada status sosial naik itu kan sebenarnya kan bonus. Jadi Anda lulus itu bukan ditentukan oleh nilai Anda. Enggak usah penyampa, tapi bagaimana masyarakat memberi nilai pada Anda itu nilai sebenarnya. Oke, itu ya untuk kuliahnya. Saya kira saya cukupkan sekian karena saya tadi dari pagi jam 4 belum istirahat ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Kita gantinya kapan ya, Mas Akmal? Selasa pagi bisa enggak? Ini kelas sore memang ya? Karena saya Selasa sore bisa saya tapi online. Enggak apa-apa? Pokoknya saya utangnya masih 2 lagi ya. Demikian kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas baterai saya habis dan charger saya nggak tahu di mana.